Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Kaum muslimin dan muslimah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji Allah Rabbul Alamin yang telah melapangkan hati kita, memudahkan kita untuk menerima hidayah Islam. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diistiqomahkan dalam menjalankan ajaran Islam, dikuatkan iman Islam kita sampai datangnya kematian kepada diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat untuk setiap kaum muslimin, sehingga kaum muslimin senantiasa berada di dalam keamanan dan kenyamanan dalam menjalankan kehidupan di muka bumi ini. Semoga kaum muslimin dijauhkan oleh Allah dari gangguan syaitan yang senantiasa membisikkan ke dalam hati dan pikiran kita agar senantiasa atau selalu menyimpang dari jalan yang lurus. Maka dalam setiap salat kita, kita memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ya Allah, istiqomahkanlah kami supaya selalu berada di jalan yang lurus. Salawat dan salam semoga selalu Allah curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah ke muka bumi ini untuk menyampaikan ajarannya, ajaran Islam yang mulia. Salawat untuk beliau, untuk keluarga dan para sahabat beliau, dan untuk umatnya yang senantiasa setia berpegang teguh dengan sunnahnya sampai datangnya hari kiamat nanti. Kaum muslimin dan muslimah jamaah yang dimuliakan Allah, kajian kita malam ini bertajuk menjaga keikhlasan dalam beribadah. Menjaga keikhlasan dalam beribadah atau menjaga keikhlasan dalam beramal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Al-Bayyinah ayat 5. Dan tidaklah mereka diperintahkan oleh Allah kecuali supaya mereka menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya, atau dengan memurnikan ketaatan dalam menjalankan agama yang lurus. Jadi kita tidaklah diperintah oleh Allah melainkan supaya kita menyembah Allah, kemudian memurnikan ketaatan kepada Allah dengan menjalankan ajaran Allah, ajaran Islam yang lurus. Kita sering mendengar kata-kata ikhlas, ya,
Saya punya pengalaman sendiri ketika masih sekolah di PGA dulu. Saya tinggal di masjid sebagai marbot, kalau bahasa Jakartanya marbot, bahasa Minangnya garin. Ya, setiap pergantian tahun pengurus masjid mencetak kalender yang nanti dibagi-bagikan kepada jamaah sekitar masjid. Tapi bukan berarti dibagikan gratis. Dibagikan dengan mengharapkan ada penggantian ongkos cetak. Ketika itu saya masih seorang siswa sekolah menengah. Ketika itu saya menyimpulkan, ternyata bagi sebahagian masyarakat yang ikhlas itu adalah yang sedikit. Ya. Jadi kita buat list catatan berapa jumlah kalender yang telah didistribusikan dan berapa uang penggantian yang diterima. Kebanyakan ngasih 50.000 dan kita tulis namanya. Adapun yang tidak mau ditulis namanya ngasih 5.000 dengan jawaban tidak usah ditulis, saya seikhlasnya saja. Maka timbullah kesimpulan saya ketika itu, berarti yang dikatakan ikhlas itu yang sedikit dan tidak usah ditulis nama gitu. Ya, saya seikhlasnya saja, ya sedikit, nggak usah ditulis nama, lillahi ta'ala saja. Nah, ketika itu juga saya membuat suatu kesimpulan, kan lebih baik yang banyak ikhlas daripada yang sedikit tapi tidak ikhlas. Kan bisa juga didefinisikan demikian. Lebih baik yang banyak yang ikhlas daripada sedikit tapi tidak ikhlas. Nah, mari kita mengikuti definisi-definisi ikhlas yang diberikan oleh ulama. Jadi tidak mengikuti definisi saya. Ya. Di dalam sebuah kitab kecil yang ditulis oleh Syekh Husain bin Udah Al-Awaishah, salah seorang murid Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, ya, buku kecil berjudul Al-Ikhlas. Beliau di situ memberikan atau menuliskan beberapa definisi ikhlas. Di antaranya al-ikhlas huwa ifradul haqqi bil qasdi. Ya. Ikhlas adalah menyatukan tujuan. Tujuan hanya satu, yakni mendekatkan diri kepada Allah. Artinya dalam beramal tujuannya hanya satu, yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Qala Abu Uthman, berkata Abu Uthman, nisyanu al-ikhlas huwa nisyanu ru'yatil khalqi bidawamin nazar ilal khaliq. Ikhlas itu adalah melupakan pandangan makhluk dengan selalu melihat kepada Al-Khaliq, yakni Allah. Menurut Abu Uthman, ikhlas adalah kita tidak mempedulikan pandangan orang tentang apa yang kita buat. Kita hanya melihat kepada pandangan Allah. Artinya apa? Ikhlas itu kita semata-mata karena Allah, melakukan sesuatu karena Allah. Kemudian qala Hudzaifah al-Mar'ashi, berkata Hudzaifah al-Mar'ashi, al-ikhlas huwa istiwa'u a'malil 'abdi fi adh-dhahir wal batin. Ikhlas adalah kesesuaian perbuatan seorang hamba
antara lahir dan batin, yakni secara lahirnya dia beramal soleh, maka batinnya ia amal soleh. Bukan secara lahir dia nampakkan amal soleh, tetapi dalam hatinya terbesit keinginan ingin dipuji dengan pujian-pujian yang sekarang, wah hebat gitu, dan lain-lain sebagainya. Jadi kesesuaian antara al-zahir wal batin. Zahirnya dia beribadah karena ibadah itu hanya diperuntukkan kepada Allah, maka batinnya yang tersembunyi dalam hatinya memang dia beribadah hanya karena Allah. Manil mukhlis? Kalau begitu siapa mukhlis? Al-mukhlis, maaf, supaya dan semoga orang-orang yang bernama mukhlis, maaf ya, betul-betul dapat memetik pelajaran dari kajian kita malam ini. Ya, kan ada nama kaum muslimin mukhlis, dan itu termasuk nama yang baik ya, insyaallah. Al-mukhlis huwa alladhi ya'mal wa la yuhibbu an yuhmadahun nas. Al-mukhlis, orang yang ikhlas, adalah orang yang beramal dan tidak suka dipuji-puji oleh orang. Jadi orang yang ikhlas itu adalah seorang yang beramal dan dia tidak suka dipuji. Walaupun ada orang yang memuji, tapi dia tidak suka dipuji. Akan nampak penolakan. Biasa saja kok, tidak usah lah dipuji-puji. Ini sedikit, nggak ada apa-apanya gitu. Jadi tidak ditanggapi. Wah hebat ya Pak. Oh iya gitu. Bukan begitu. Ada penolakan. Minimal dari hatinya. Dia tidak senang dipuji-puji ketika dia melakukan kebaikan. Ya. Wa qala Ya'qub al-Makfuf, al-mukhlis man yaktumu hasanatihi kama yaktumu sayyiatihi. Seorang yang ikhlas, seorang mukhlis adalah seseorang yang menyembunyikan kebaikannya sebagaimana dia menyembunyikan keburukan-keburukannya. Jadi seorang yang ikhlas itu adalah seorang yang menyembunyikan kebaikannya, kebaikan-kebaikannya, seperti dia menyembunyikan keburukan-keburukannya. Tapi sekarang ada sebagian orang melampaui batas, justru bangga mengumbar aibnya di depan orang lain. Aib itu disembunyikan serapat-rapatnya. Bahkan kita berdoa kepada Allah, Allahumma astur aurati, ya Allah tutuplah aibku gitu. Kadang-kadang wallahu a'lam apa begitu, tapi ada yang bilang begitu. Kadang-kadang seseorang untuk mencapai popularitas, untuk mendapatkan popularitas, dia melakukan dulu suatu keburukan. Sekarang kan semuanya zaman video. Dia videokan keburukannya itu, kemudian menjadi viral di media sosial, maka terkenallah orang itu. Ya, seperti pepatah Arab, kalau ingin terkenal kencingi sumur Zam-Zam gitu. Padahal kita disuruh untuk menutup aib. Maka seorang yang ikhlas, dia menutupi kebaikan-kebaikannya sebagaimana dia menutupi keburukan-keburukannya. Artinya seseorang tidak ingin keburukannya diketahui orang, berarti dia tidak ingin kebaikannya, juga dia tidak ingin kebaikannya diketahui orang gitu. Ya udah, kalau tahu sendiri aja lah gitu. Apa boleh buat? Gitu. Iya. Sedangkan Al-Harawi berkata, ikhlas itu adalah membersihkan amal dari segala dosa. Kemudian definisi yang agak panjang disampaikan oleh Imam Fudail ibnu Iyad. Beliau mengatakan, ya, ikhlas itu adalah, beliau mendefinisikan ikhlas atau memberikan definisi dalam bentuk lain, meninggalkan amal karena manusia itu adalah riya.
dan melakukan amal karena manusia, itulah dia syirik. Paham ya? Riya kan syirik. Syirik di antara bagiannya adalah riya. Jadi tidak melakukan suatu amal karena manusia, itu riya namanya. Umpamanya, bila dia sendiri baca Quran, suaranya biasa-biasa saja. Bila di depan orang banyak, dia bagus-baguskan bacaannya, maka jadilah amalan dia karena manusia. Karena membaguskan bacaan Al-Quran diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika dia baguskan bacaan Al-Quran di tengah orang ramai, maka dia telah berbuat syirik. Tapi kalau dia sendiri, nggak ada orang yang dengar kok, ala kadarnya juga nggak apa-apa, yang penting dibaca. Nah, itulah dia riya. Riya. Kaum muslimin dan muslimah jamaah yang dimuliakan Allah, itulah beberapa definisi ikhlas. Terus dalam bentuk apa saja kita ikhlas? Syekh Husain bin Udah Al-Awaisyah menguraikan beberapa bentuk keikhlasan dan fadilahnya. Yang pertama, al-ikhlasu fit tauhid. Ikhlas dalam tauhid, yakni ketika kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu betul-betul ikhlas dari lubuk hati yang paling dalam. Benar-benar kita ucapkan itu karena kita benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan karena, walaupun sebetulnya kita hanya bisa menilai secara zahir, tapi orang yang bersangkutan yang paling tahu setelah Allah, yang tahu setelah Allah Subhanahu wa ta'ala. Umpamanya ada seorang laki-laki non muslim, dia ingin menikah dengan seorang wanita muslimah, maka tuntutan dari pihak keluarga muslimah adalah dia diajak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, jika dia mengucapkan 2 kalimat syahadat hanya sekedar untuk menikah, yang penting saya bisa menikah, bahkan sudah ada perencanaan, nanti kalau sudah menikah, paling kurang kalau sudah punya anak, saya akan kembali ke agama saya. Berarti dia tidak ikhlas dalam bertauhid. Maka seorang yang ikhlas bertauhid, dia akan mendapatkan keutamaan yang luar biasa, yakni sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensabdakan, innallaha qad harraman nar, innallaha qad harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah wa anni rasulullah yarji' dzalika ila qalbi mu'min illa ghufira lah. Innallaha qad harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Artinya, yakni seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah benar-benar ikhlas karena Allah, Allah haramkan untuknya neraka. Allah haramkan neraka menjilatinya. Allah haramkan dia masuk neraka. Yakni benar-benar dia ucapkan dengan keikhlasan. Saya mau bertanya dulu, kalau ada orang sholat, dia melaksanakan sholat terus karena harap untuk masuk surga, itu ikhlas atau tidak ikhlas? Hah? Ikhlas lah. Karena memang kita sholat itu untuk mendapatkan rahmat Allah. Nah, jadi sebentar, seseorang tidak akan masuk surga karena ibadahnya. Begitu juga engkau ya Rasulullah, termasuk saya kata Rasulullah, tidak akan masuk surga karena
ibadah saya, illa ayataghammadani Allahu birahmatin, kecuali Allah meliputi aku dengan rahmat. Kemudian, apa mungkin seseorang dapat rahmat dari Allah kalau tidak sholat? Nah, begitu. Karena pilar ibadah ada 3. 1, hub, cinta. Kita ibadah pada Allah karena kita cinta pada Allah. Yang kedua, khauf. Kita beribadah kepada Allah karena kita takut kepadanya. Ketika roja, harap. Jadi kita beribadah kepada Allah memang harap kepada Allah agar Allah berikan karunia-Nya, dan karunia Allah yang paling besar adalah masuk surga nanti di akhirat. Jadi begitu ya. Jadi kita tidak seperti pemahaman orang-orang sufi yang mengatakan aku tidak sanggup, aku tidak layak masuk surga, tapi tidak pula sanggup masuk neraka. Terserah Engkau aja ya Allah. Mana ada begitu? Padahal Allah ajarkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allah suruh kita berdoa meminta kebaikan, kebahagiaan di akhirat. Kebahagiaan di akhirat puncaknya adalah masuk surga. Kemudian kebahagiaan di dunia, kemudian Allah, kita minta kepada Allah agar kita dijauhkan, diselamatkan dari siksa api neraka. Nah, yang pertama al-ikhlas fit tauhid. Jadi ketika kita bersyahadat betul-betul lurus, benar, tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Tidak ada tipu-tipu. Yang kedua, al-ikhlas fin niyyah. Al-ikhlas fin niyyah sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ikhlas dalam berniat, yakni niatnya lillahi ta'ala, begitu. Yang dikatakan ikhlas dalam berniat, niat lillahi ta'ala. Maka Nabi bersabda, setiap amal itu tergantung kepada niat orang yang melakukannya. Maka berniatlah karena Allah. Karena itu yang akan kita dapatkan. Apa yang kita dapatkan sesuai dengan yang kita niatkan gitu. Maka ikhlaskanlah niat kita lillahi ta'ala. Yang ketiga, al-ikhlasu fis shalah. Ikhlas dalam salat. Pelaksanaan ibadah salat kita itu benar-benar karena menunjukkan kepatuhan kepada perintah Allah yang mewajibkan sholat itu, dan pelaksanaannya benar-benar karena Allah, tidak ada karena ingin dipuji-puji atau bahkan ingin dilihat oleh orang lain. Mungkin ini terjadi kepada sebahagian anak. Makanya latih anak kita waktu masih kecil agar mendirikan sholat. Kalau 10 tahun tidak sholat juga diapain? Dipukul. Tentu pukulan yang tidak mendatangkan mudarat, pukulan mendidik. Seorang mengeluhkan kepada saya, Ustadz, saya dan Bapak udah naik haji, orang manggil saya Pak Haji, Bu Haji, kami udah sekian kali umrah, tapi anak saya yang kelas 1 SMA itu Ustadz kok susah kali disuruh sholat, apalagi sholat subuh. Saya jawab, dahulu waktu dia masih kecil, ketika dikumandangkan suara azan, dia diajak bangun untuk sholat atau ditebalkan selimutnya. Ditebalkan, Ustadz, kasihan masih pagi. Maka pantas anaknya sudah besar malas untuk sholat. Nah, ketika orang tua sudah merasa dia sudah taat kepada Allah, sedangkan ada anaknya yang masih tidak sholat, maka kedua orang tua menampakkan power kekuatannya dalam rumah tangga. Disuruhlah anaknya dengan paksa untuk sholat. Memang itulah seharusnya orang tua, menyuruh anaknya dengan keras
apalagi sudah balik. Nah, di mana kaitannya dengan pembahasan kita? Anak yang tadi dipaksa, disitulah akan terukur dia salat ikhlas atau tidak. Kalau ikhlas, dia akan selalu salat terus walaupun tidak disuruh oleh orang tuanya. Tidak ikhlas, dia salat kalau ayahnya sudah pulang ke rumah. Dia salat kalau ibunya sudah begini ngelihat dan ngelirik gitu. Nah, begitu ya. Di setiap kita hendaklah ikhlas dalam salat. Al-ikhlas fis sujud. Ikhlas dalam sujud. Ketika kita sedang sujud, itulah secara penampakan zahir bentuk penghinaan diri kita sehina-hinanya kepada Allah. Bersujud simpuh kepada Allah. Nah, ketika kita sujud, ikhlaskan sujud kita, bahwa kita benar-benar menghinakan dan menghambakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak ada rasa terpaksa, ngapain nih nongging nih kok kayak gini. Tidak demikian. Jadi benar-benar. Makanya bersujud itu sujudlah dengan sujud yang sempurna. Bagaimana sujud yang sempurna? Jangan kayak orang melipat badan gitu ya, kayak melipat jangkar. Harus ada sedikit jarak, jadi agak berjarak ya, sehingga Rasulullah ketika sujud direnggangkan lengannya, bisa lewat anak kambing itu. Ketika itu terasa kita memang dalam keadaan benar-benar menghambakan diri. Maka ketika kita sedang sujud, hambakan diri kita kepada Allah. Dan Rasul memerintahkan kita ketika sujud, perbanyak doa. Merintihlah kita di dalam sujud, meminta, memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menghinakan diri, memohon terseduh-seduh. Tadi al-ikhlas fis salah. Selanjutnya al-ikhlas fil khuruj ila salah. Ikhlas keluar dari rumah menuju masjid untuk salat. Jangan malas-malas gitu. Sungguh-sungguh bahwa dia melangkahkan kakinya menuju masjid, atau bahkan melangkahkan kakinya dari kamar mandi untuk menuju sajadah dia salat di malam hari. Langkah-langkahnya itu adalah langkah yang ikhlas lillahi ta'ala. Alhamdulillah, kita senantiasa memuji Allah. Kaum muslimin sudah mulai tinggi kesadaran untuk memenuhi seruan azan. Tinggal lagi kita memelihara keikhlasan kita. Karena bisa jadi syaitan membisikkan, ya, kok kamu nggak sholat ke masjid, nanti gimana kata mertua gitu, karena dia menantu baru gitu. Jadi bukan karena Allah Subhanahu wa taala, apa nanti nggak malu ditanya sama mertua. Akhirnya dia tetap pergi ke masjid, tapi sudah tidak ikhlas lagi. Bagaimana kalau itu terjadi pada kita? Ya mungkin langkah pertama yang tidak ikhlas, langkah kedua dan selanjutnya, aku ke masjid memang untuk ibadah lillahi ta'ala, karena ingin mencari pahala yang berlipat ganda. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Maka
Al-ikhlas fis saum. Ikhlas dalam berpuasa. Kita benar-benar menahan diri. Yang dikatakan puasa itu menahan diri dari makan dan minum, dan dari pergaulan suami istri, dan dari segala hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit matahari sampai terbenam, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ikhlas lillahi ta'ala, ikhlas menahan lapar, ikhlas menahan hal-hal, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Ya, nah, kita akan masuk madrasah lagi nih, sebulan lagi insya Allah. Madrasah Ramadaniyah, madrasah Ramadan, di mana kita dilatih untuk menahan diri dari hal-hal yang dihalalkan, apalagi dari hal yang diharamkan. Ya, siapa yang kebiasaannya ngerumpi, jangan ditahan di siang hari, kemudian memanfaatkannya, menggantinya di malam hari. Biar siang gua tahan, nantilah malam. Atau diajak bertengkar di siang hari, dia katakan jangan dulu, sekarang aku puasa, nanti setelah buka tungguin. Kita ikhlas berpuasa lillahi ta'ala, ikhlas meninggalkan larang-larangannya itu, ikhlas mengamalkan sunnah-sunnahnya. Semoga ini bisa kita terapkan insyaallah ta'ala. Kemudian al-ikhlas fi zakah, ikhlas dalam mengeluarkan zakat. Apakah itu dia zakat mal, zakat fitrah, zakat tijarah? Udah masuk yang 10 menit? Belum? 12 menit lagi? Hah? 12 menit. Saya berharap tidak banyak pertanyaan supaya pembahasan bisa dimaksimalkan. Ya. Al-ikhlas fi zakah. Ya. Begini, Bapak Ibu, kalau punya duit 3 miliar, itu berapa zakatnya? Hah? 75 juta. Dalam 1 miliar 25 juta, 2,5%. Hah? 75 juta bisa beli Avanza satu gitu. Ini pengalaman, dan saya minta izin kepada yang bersangkutan untuk saya jadikan bahan ceramah. Silakan Ustadz. Ustadz, dulu saya punya uang 3 miliar. Saya diingatkan untuk bayar zakat, saya tidak mau. 75 banyak itu. Kurang duit saya 75. Kemudian saya punya niat untuk meluaskan tempat usaha saya. Maka saya dapatkan di samping tempat usaha saya tanah 1000 meter. Harganya 200.000 per meter. Berapa duitnya? Hah? 1000 meter? Bukan. Beliau tidak mengatakan harganya, tapi beliau mengatakan harganya luar biasa mahal karena itu di pusat kota Padang, di pinggir jalan besar. Dengan penalti, kalau dibatalkan, uang muka hilang. Uang muka saya kasih 200 juta Ustaz. Di tengah perjalanan cari tahu ternyata disampaikan berita ke saya, sebetulnya tanah itu sedang bermasalah. Daripada gagal ketika sudah dibayar nanti panjang urusan, ya udahlah saya batalkan aja Ustaz, nggak apa-apa, hilang 200. Seketika itu saya sadar, kata beliau, ternyata ketika zakat nggak dikeluarkan, dia keluar sendiri dan diajak teman-temannya kan. Ya, dikeluarkan cuma 75, tidak dikeluarkan hilang 200. Taruhlah 75 keluar, padahal sebetulnya belum, karena itu kan duit hilang. Tapi begitu istilah beliau. Ketika zakat tidak dikeluarkan, maka dia akan keluar sendiri dan dia ajak yang lain ikut keluar. Maka ketika kita mengeluarkan zakat, itu Allah yang mewajibkannya, maka keluarkan dengan penuh ikhlas, keikhlasan. Karena dalam harta itu yang terpenting adalah keberkahan, bukan jumlahnya.
kalau jumlahnya banyak bikin kita nggak bisa tidur, apakah itu kekayaan yang hakiki? Maka ikhlas dalam mengeluarkan zakat. Karena waktu sangat pendek, tentu perlu kita melakukan beberapa tips untuk menjaga keikhlasan dalam beramal. Ada beberapa tips. Yang pertama adalah menyembunyikan amal kebaikan itu semaksimal mungkin, tidak menampakkannya. Ya, jadi jangan diupdate status jam 4:30 pagi, alhamdulillah malam ini bisa tahajud dengan sempurna. Ya, ini sama media sosial, nggak usah diupdate. Seumur hidup, alhamdulillah baru malam ini bisa tahajud dengan sempurna, 11 rakaat dengan witir gitu. Ya, jadi usahakan semaksimal mungkin menyembunyikan amalan kita. Kemudian adanya kekhawatiran dalam diri kita, amal kita itu belum tentu diterima oleh Allah. Mungkin amal saya kurang ikhlas nih. Jadi lebih baik kita sembunyikan daripada digembar-gemborkan. Jadi adanya kekhawatiran, ini tips kedua, bisa jadi amal ini tidak diterima gitu, karena ada unsur riaknya gitu. Kemudian memandang kecil atau rendah amalan yang kita lakukan itu, bukan berarti menyepelekan. Supaya apa? Supaya kita tidak ujub diri. Sebetulnya yang aku lakukan belum seberapa. Umpamanya kita berinfak. Kemarin ada seorang bapak berkata kepada saya, kebiasaan di kampung saya, Ustaz, kalau orang lagi bangun masjid nanti berpacu-pacu, saya 100 juta. Nah, gitu. Kata yang lain, oh saya 200 gitu. Diteriak-teriakin pakai mikrofon. Wallahu a'lam, terpulang kepada orangnya, mudah-mudahan saja niatnya ikhlas. Tetapi ketika dia merasa berbangga, dia berinfak 100, ketahuilah ada orang lain berinfak 1 miliar diam-diam. Ada orang bangun musalla 6x6 dengan duit pribadinya, kemudian dia merasa wah. Ingat, ada orang yang bangun masjid seharga 50 miliar dengan duit pribadinya. Sampai hari ini tidak boleh jalan kotak infak di masjidnya. Ada. Di mana? Di Pekanbaru, orang Minang. Masya Allah. Semoga Allah berkahi beliau, menerima amal soleh beliau, dan kaum muslimin mendapatkan manfaat yang banyak. Jadi ketika kita beramal membuat musalla 6x6, ada orang yang bikin masjid 50x50 meter persegi dengan duit sendiri, bahkan tidak ada kotak infak di masjidnya. Jadi memandang kecil apa amal yang kita lakukan supaya kita bisa semakin meningkatkan, membesarkan lagi amalan yang lainnya. Kemudian tentu banyak berdoa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kita minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, amal yang diterima. Kemudian tips menjaga keikhlasan dalam beramal, dalam hal ini dalam bersedekah, jangan sebut-sebut, apalagi sedekah itu kita beri ke orang. Kamu kalau bukan saya dulu yang nolongin, nggak bakalan begini kamu. Waduh, itu bukan lagi menyebut, tapi mengikutinya dengan menyakiti. Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adza lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, kata Allah. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengikutinya dengan menyebut-nyebut, apalagi dengan menyakitinya atau menyakiti si penerima, orang itu Allah beri balasan yang luar biasa dari sisi Allah. Tidak ada untuknya baginya rasa takut, juga tidak ada baginya rasa sedih. Al-Baqarah 262. Itulah beberapa tips agar kita bisa menjaga amal soleh kita. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita dan memaafkan kesalahan-kesalahan kita jika ada selama ini amalan-amalan kita tercampur dengan niat-niat yang lain. Mari luruskan kembali niat kita, yakni lillahi
ta'ala. Tafaddalu bila ada pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan. Cukup jelas insyaallah. Kalau tidak ada menjelang masuk waktu, saya tambahkan satu lagi tips agar kita bisa menjaga keikhlasan amal kita. Tidak terpengaruh dengan orang lain, baik itu pujian ataupun cacian. Contoh, ketika seseorang beramal soleh, dia dipuji oleh orang, sedikit pun dia tidak terpengaruh. Artinya hatinya tidak semakin kencang denyut jantungnya gitu. Biasa saja. Sebaliknya, ketika dia sudah berbuat baik, kemudian dia dihina orang, tidak muncul dalam hatinya sambil bergumam, benar-benar tidak tahu balas jasa ini orang gitu. Udah lama kita macam-macam. Tidak ada itu. Dia tidak terpengaruh dengan perkataan orang, baik berupa pujian atau caci maki. Karena kita beramal itu lillahi ta'ala. Maka ketika kita membantu seseorang, jangan mengharap balasan. Allah berfirman, innama nut'imuhum liwajhillah la nuridu minhum jazaan wala syukura. Sesungguhnya kami memberi makan kepada mereka benar-benar lillahi ta'ala, tidak mengharap balasan, tidak juga mengharap terima kasih. Jadi begini, ketika kita coba deh tes, ketika kita menolong seseorang, kemudian orang itu lupa ngomong terima kasih karena dia sangat gembira. Ada seseorang ketika sangat butuh, kemudian dia minta tolong ke kita, ketika kita tolong dia lupa mengucapkan terima kasih. Jangan menggerutu kita, nggak pandai terima kasih. Jangan. Kenapa? Berdasarkan firman Allah, innama nut'imuhum liwajhillah la nuridu minhum jazaan wala syukura. Tidak mengharapkan balasan dari orang itu, juga tidak mengharapkan orang itu mengucapkan terima kasih. Kenapa? Karena kita lakukan lillahi ta'ala. Kalau sudah begitu, kadang-kadang setan muji orang yang pernah kita bantu. Setan muji kita pula yang pernah membantu. Bisa jadi orang yang pernah kita tolong, suatu waktu dia jahat sama kita. Maka jangan katakan, hei, kamu jahat sama aku. Enggak, ingat dulu, aku nolong kamu gitu. Gitu ya. Yang ditolong diganggu, yang menolong diganggu. Maka tidak terpengaruh dengan pujian, tidak terpengaruh dengan cacian. Kenapa? Karena lillahi ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima segala amal kita, memaafkan kekeliruan-kekeliruan kita dan kaum muslimin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita menerima kebenaran. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memanjangkan umur kita dalam keberkahan, sehingga kita bertemu dengan Ramadan yang kedua di masa Covid ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.